Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih sempat hadir pada kegiatan rapat kita di siang ini. Adapun agenda kita di siang ini yaitu kita akan membahas atau mengangkat masalah-masalah yang sedang terjadi di madrasah kita saat ini terkait dengan kondisi guru-guru yang ada di madrasah kita. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait kondisi guru yang ada di madrasah kita saat ini. Boleh saya persilakan dulu kepada Bapak Ahmad Galib, silakan Bapak. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, berbicara terkait dengan permasalahan yang akan kita angkat, yakni berkaitan dengan menangani masalah guru yang bermasalah di kantor. Saya sebenarnya sekarang ini sebagai penyuluh agama, namun saya punya pengalaman juga sebagai guru sebelum aktif di penyuluh agama. Nah, yang paling agak mencolok atau patut disoroti di dunia guru itu adalah berkaitan dengan adanya guru yang tidak mempedulikan bagaimana keilmuannya dan berani untuk mengambil suatu mapel yang jauh daripada keilmuannya. Itu yang saya temui di tempat mengajar terdahulu. Nah, itu mungkin salah satu masalah yang cukup kecil bagi kita karena tidak kelihatan di permukaan, namun itu sebenarnya sangat mendasar dan sangat akan berefek ketika memang suatu perbuatan itu tidak diambil oleh ahlinya. Sebagaimana kan di dalam kitab suci kita, kitab suci umat Islam, sudah dijelaskan bahwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kita ingin mengetahui sesuatu hal, tentu kita harus bertanya kepada ahlinya. Mungkin saya itu satu isu yang usul dari saya. Nanti apakah akan kita bahas, mungkin nanti kita menyesuaikan di forum ini. Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih atas isu dari Bapak Ahmad Galib. Selanjutnya bagi teman-teman yang lain, apakah masih ada isu saat ini yang menurut Bapak dan Ibu sering terjadi di madrasah? Oh iya, silakan Bapak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung saja. Masalah yang sering nampak di madrasah, ya apalagi kebetulan saya di madrasah swasta, yang paling nampak itu adalah terkadang ada beberapa guru yang sering datang terlambat di madrasah. Tentunya ini menimbulkan banyak masalah. Mungkin masalah yang pertama adalah terjadinya kecemburuan antara beberapa guru. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua mungkin adalah siswa bisa jadi terlambat belajar di jam pertama. Oke. Kemudian yang ketiga adalah otomatis aktivitas pembelajaran di madrasah itu untuk kelas lain bisa terhambat karena guru yang piket otomatis menggantikan guru yang terlambat. Mungkin hanya itu Pak, itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi terima kasih atas isu dari Bapak Rustam yang memang saat ini masalah keterlambatan itu masih sangat umum dan sering terjadi baik di madrasah maupun di lingkup lain. Selanjutnya, apakah masih ada dari Bapak dan Ibu terkait isu yang Saya ya silakan Ibu. terima kasih. Ya, Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan yang realita, ini permasalahannya itu yang saya mau usulkan tentang itu konflik dengan rekan kerja. Terkadang dalam satu instansi itu tidak terjalin keharmonisan di dalam satu instansi itu. Terdapat biasanya ada kelompok-kelompok di dalam satu instansi itu sehingga muncul ada konflik antara sesama rekan kerja. Ya, itu saja. Terima kasih. baik. Baik, terima kasih isunya Ibu Nur Dewi. Tentu ini sangat menghambat lingkungan madrasah jika terdapat konflik sesama rekan kerja. Bisa saja rekan kerjanya kurang nyaman dan sebagainya. Selanjutnya, apakah masih ada isu dari Bapak Ibu? Silakan. Iya, boleh saya. Iya, silakan Bapak Reski. Iya, saya dari Konawe Utara. Kalau melihat realita MTSN 1 di Konawe Utara, yang notabene juga banyak teman-teman saya di sana, kendala yang sering mereka hadapi adalah keterbatasan SDM. Sehingga ya double rangkap. Sebenarnya dia tidak mampu mengajar di situ, tetapi karena SDM yang kurang, apalagi yang ASN-nya hanya beberapa, sehingga mereka masih merekrut honorer. Nah, sempat diusulkan ketika itu ke Pak Kandep, artinya penambahan kuota, namun tindak lanjut kayaknya sampai sekarang masih belum ada realisasinya. Kayaknya seperti itu sih untuk masalah di Konawe Utara ya, MTSN 1 itu. Baik, terima kasih Bapak Terima Reski. kasih. Ya, ya, terima kasih. Isu yang dari Bapak Reski paparkan tadi ini hampir mirip dengan isu dari Bapak Gali, yaitu yang ketidaksesuaian dengan bidang keilmuan ya, karena keterbatasan SDM. Selanjutnya, apakah masih ada dari Bapak Ibu? Silakan. Iya, silakan Ibu Ibu, Sulfiana. Iya, silakan. ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi beberapa dari isu yang disampaikan oleh Bapak Ibu, saya mau tambahkan yang ada di sini adalah terkait kedisiplinan guru terhadap administrasi yang harus dilengkapi sebelum dimulainya tahun pelajaran baru, yang mana sebenarnya kita sepakat bahwa itu sangat merepotkan, tetapi tetap saja itu tetap menjadi tanggung jawab kita yang harus diselesaikan. Namun ada beberapa guru yang tidak memperdulikan hal itu. Dalam hal ini tidak terlalu buru-buru untuk menyelesaikan itu. Akhirnya salah satu dampaknya adalah pada saat kita menjadi tim kerja untuk persiapan audit, itu akan sangat merepotkan ketika ada temuan-temuan terkait administrasi yang tidak lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sulfiana. Ini terkait lagi kedisiplinan guru ya. Sebagaimana yang kita ketahui itu perangkat pembelajaran bagi guru itu merupakan alat perangnya. Karena bagaimana sih caranya guru mau masuk mengajar, terlebih jika alat perangnya itu yang tidak siap. Jadi bagaimana mereka menghadapi siswanya di kelas. Selanjutnya, apakah masih ada dari Bapak dan Ibu masukkan isunya? Ya, jika sudah tidak ada, Masih ada saya silakan Pak Samuel. dari yang Notulensia. Terima kasih Iya, silakan. untuk kesempatan kepada saya. Nah, ini mungkin yang masalah sebenarnya belum jadi masalah, tapi
saya berpikir bahwa next time akan bisa jadi masalah, yaitu di mana harus ada kembali guru itu harus punya batas dengan siswanya. Karena dalam beberapa hal, baik itu di konten-konten kreator, di media-media sosial, kita lihat itu guru dengan anak murid itu hampir tidak ada lagi sekatnya, tidak ada batasan. Jadi kadangkala itu sebenarnya baik, tapi kadangkala itu akan membuat generasi yang sekarang itu jadi pandang enteng dengan gurunya. Saya dekat dengan guru ini, saya dekat dengan guru ini. Akhirnya kadangkala ini menjadi polemik, itu dilema nanti. Apakah nanti ke depan itu masih ada enggak sikap hormat anak-anak kepada guru-guru? Guru terlalu dekat dengan anak-anak itu baik, tapi kadangkala ada guru-guru juga yang tidak bisa mengontrol dirinya. Akhirnya ada satu apa namanya? Ada satu hal yang seharusnya menjadi pembatas, tapi kadangkala tidak bisa jadi pembatas. Nah, maka ada muncul lagi berita-berita guru terlibat ini dengan muridnya, murid terlibat ini dengan gurunya. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi perhatian nanti ke depan. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Samuel terkait isu kurangnya batasan guru dengan siswa. Tentu hal ini bisa menyebabkan karena kedekatan siswa dengan guru akan menimbulkan kurangnya penghormatan atau sikap hormat siswa terhadap gurunya. Selanjutnya, apakah masih ada? Kayaknya harus diwajibkan, Bu. Harus ada. Ya, kalau begitu silakan Ibu Ramlah. Halo, Ibu Ramlah. Banyak memang masalah di sekolah memang ini. Iya, betul. Ibu Happy, bagaimana Ibu Happy? Baik, jika sudah tidak ada isu lagi, kita buat dulu isu-isu yang besar tadi ya, yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Iya, bagaimana Ibu Ramla, apakah ada isu? Nah, kalau dari saya tidak ada ya. Kalau menurut saya sudah cukup isunya nih, kita selesaikan dulu masalahnya. Iya, baik Ibu. Ya, saya kira memang isu yang dipaparkan itu sudah cukup banyak tadi. Secara garis besar, isunya itu terkait dengan kurangnya SDM atau ketidaksesuaian guru dengan keilmuannya, sehingga bisa menghambat pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada masalah kedisiplinan. Ya, tadi dari Bapak Rustam tentang keterlambatan, dan dari Ibu Sulfiana itu tentang kedisiplinan guru dalam mengumpul perangkat ya. Di masalah kedisiplinan terkait keterlambatan dan pengumpulan perangkat. Kemudian selanjutnya ada masalah terkait lingkungan di sekolah, yaitu konflik rekan kerja dari Ibu Nurdewi. Konflik rekan kerja. Kemudian yang terakhir ada kurangnya batasan guru dengan siswa. Jadi secara garis besar isu yang kita peroleh ada 4. Nah, sekarang mari kita Bapak dan Ibu untuk mencari solusi dari isu yang telah kita paparkan tadi. Izin, Bu. Bu Ya, Sarti. silakan Bapak. Ya, baik. Berkaitan dengan isu-isu tadi yang sudah terangkat oleh teman-teman, sebenarnya saya tersentuh dengan
isu yang diangkat oleh Pak Samuel David yang berkaitan dengan batasan guru. Karena saya sebenarnya punya pengalaman. Karena saya sebagai seorang guru dan saya mempunyai kedekatan yang bisa dikatakan antara hubungan guru dan anak begitu. Ini adalah ini saya membuka ruang diskusi untuk kalau mungkin bisa dijawab oleh teman-teman guru. Pertanyaan saya adalah bagaimana sepengalaman teman-teman Pak Ibu ini berkaitan dengan batasan tersebut. Artinya seperti ini, ketika hubungan antara guru dan murid itu terjalin baik, itu akan menimbulkan kenyamanan untuk belajar dari seorang murid. Dan itu paling tidak akan memberi dampak pada pembelajarannya. Artinya ketika muridnya suka kepada gurunya dalam konteks pembelajaran, murid akan bersemangat dalam belajar. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Samuel, jangan sampai karena kedekatan tersebut justru menimbulkan tidak adanya ruang privasi antara guru dan murid. Nah, jadi pertanyaannya adalah kira-kira bagi Bapak Ibu seorang guru ini, bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap dua anomali yang salah satunya ini menguntungkan, namun di sisi lain ini ternyata ada jurang-jurang pemisah yang mengkhawatirkan. Mungkin begitu, Bu. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Galib. Di pertanyaannya seperti itu ya. Bagaimana terkait batasan guru dengan siswa? Karena kalau misalnya kita dekat dengan, misalnya kita sebagai guru dekat dengan siswa, akan membuat atau menciptakan kenyamanan dalam belajar. Nah, sedangkan untuk hal yang negatifnya itu bisa tidak adanya privasi seorang guru kepada siswanya. Jadi boleh bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan solusi terkait dengan isu batasan guru dengan siswa. Dipersilakan. Termasuk moderator ya. Iya, baik. Baik, Pak. Iya, sorry. Bagaimana Bapak Ibu terkhusus guru ini, termasuk saya? Saya, Bu. Iya, silakan Pak. Melihat hal tersebut, memang kita sebagai guru harus bisa melihat situasi dan kondisi. Ya, di satu sisi memang kita harus ada kenyamanan antara guru dengan siswa. Tapi di sisi lain, ketika kita terlalu dekat dengan guru dengan siswa, terkadang siswa kita sebagai guru dianggap temannya, sehingga terkadang siswa biasa kurang ajar apa dan sebagainya karena menganggap kita terlalu dekat. Nah, ini memang yang selalu sebetulnya jadi masalah juga kalau kita terlalu dekat dengan siswa. Nah, mungkin yang saya tawarkan di sini adalah kita sebagai guru harus memang tahu kapan kita harus dekat dengan siswa dan kapan kita menghindar dari siswa. Bukan menghindar artinya tidak terlalu bagaimana ya. Bukan menghindar dalam artian tidak memperhatikan siswa itu sama sekali, tidak. Maksudnya ada batasan-batasannya. Ya, jadi kita sebagai guru memang harus bisa menempatkan ini pada saat ini harus memang dekat. Karena kapan kita dekat dengan siswa, terkadang komunikasi guru dengan siswa itu lancar. Ketika di proses belajar mengajar di kelas itu antara siswa yang dekat dengan gurunya itu terkadang gampang komunikasinya. Ya. Kemudian misalkan kita sebagai guru yang kadang-kadang galak apa dan sebagainya di kelas, terkadang siswa merasa takut ketika ada misalkan dia mau menjawab pertanyaan dari guru, dia itu akan merasa takut. Ya, dia merasa takut karena kita sebagai guru terkadang galak apa dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, Bu, mungkin kita sebagai guru harus lihat situasi dan kondisi. Ya,
Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dan solusi dari Bapak Rustam ya. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan pandangan saya juga terhadap batasan guru dengan siswa. Jadi sebagai seorang guru, sebenarnya kita agak serba salah di zaman sekarang ini. Terlebih lagi siswa kan sudah sepenuhnya menggunakan internet. Di mereka pandangannya sudah lebih jauh ke depan. Untuk masalah batasan guru dengan siswa, menurut saya itu kita sebagai guru memang harus menetapkan batasan. Di kurang lebih sama dengan Pak Rustam, kita harus bisa menentukan batasan dengan siswa supaya kita masih bisa punya privasi. Kita masih bisa punya privasi dengan siswa terkait dengan kehidupan kita di sekolah sebagai seorang guru dan juga kehidupan kita di luar sekolah. Nah, misalnya kita bisa dekat dengan siswa pada saat kita mengajar di kelas. Nah, itu untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar. Jadi, janganlah kita menjadi guru yang ceritanya guru killer, nah, karena itu bisa menekan psikisnya siswa atau psikologis. Misalnya mereka bisa takut pada saat bertanya, padahal mereka sama sekali belum mengerti dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian kita bisa menentukan batasan kembali pada saat kita tidak mengajar di kelas. Jadi kita masih bisa membawa wibawa kita sebagai seorang guru pada saat kita di luar kelas. Seperti itu, supaya siswa tidak terlalu merasa dekat dengan kita sebagai seorang guru di sekolah. Jadi mereka tahu kapan mereka bisa mendekati kita, misalnya saat di kelas, nah, kemudian di luar kelas mereka tidak terlalu dekat dengan kita. Kurang lebih seperti itu dari saya. Bagaimana dari Bapak, Ibu guru yang lain? Untuk Saya ya, silakan Ibu Nur Dewi. ya, terima kasih banyak. Jadi berdasarkan tadi pemaparan Ibu Sarti, ya memang kita sebagai guru serba salah. Iya, betul. Ya, kadang kalau dekat dengan siswa salah juga, agak keras dengan siswa salah juga. Jadi tetapi dalam hal ini kita sebagai guru harus profesional, di mana kita harus memang dituntut dekat dengan siswa. Nah, tetapi dalam dekatnya itu ada batasannya. Di sisi lain kita sebagai guru dekat dengan siswa untuk membimbing dan memahami kebutuhan mereka. Nah, tetapi di sisi lain kita sebagai guru tetap menjaga batasannya sebagai seorang guru dan ada aturan-aturan yang berlaku untuk mereka sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kalau misalnya kita dekat dengan guru, kita seorang guru kadang kita bisa menjadi teman untuk mereka, kita bisa menjadi lawan untuk mereka, tapi di sisi lainnya itu bagaimanalah kita sepintar-pintarnya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk mereka, sehingga kita tetap dihormati sebagai seorang guru. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Jadi, sebagai seorang guru kita harus profesional ya. Selanjutnya dari Bapak dan Ibu yang lain, apakah masih ada terkait isu batasan Ya, guru dengan siswa? saya Bu Sarti. Ya, silakan Ibu Ramla. Ya, ini soal kurangnya rasa hormat siswa kepada guru kan ya. Perbedaannya dengan dulu itu kenapa banyak siswa yang hormat pada guru karena murid dan guru itu hanya bertemu di sekolah saat proses belajar mengajar. Sementara sekarang guru dan siswa itu bisa dibilang bisa bertemu setiap saat dari sosial media. Salah satu sebabnya kurangnya rasa hormat murid adalah karena guru itu menampakkan hal-hal yang kurang pantas di sosial media mulai dari video-video atau komentar-komentar atau postingan yang bikin siswa itu jatuh rasa hormatnya. Menurut saya solusinya itu guru harus sangat menjaga komentar, postingan video, apalagi sekarang viral itu FB Pro.
seharusnya sangat-sangat dijaga itu postingan-postingannya di sosial media supaya murid itu punya rasa hormat terhadap gurunya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ramla. Jadi menurut Ibu Ramla itu kita sebagai seorang guru harus menjaga perilaku kita baik di sekolah maupun di luar sekolah termasuk di sosial media ya. Karena saat ini banyak siswa yang berteman dengan gurunya di sosial media. Ya, selanjutnya apakah masih ada dari Bapak dan Ibu yang lain terkait isu ini? Dari saya mungkin, Bu. Ya, silakan Pak Kalau Samuel. saya Ya. mungkin melihat sekarang fenomena yang ada ini, seperti tadi yang saya bilang, mungkin hari ini khususnya guru-guru muda ya, itu kadangkala tidak bisa mengambil sikap yang tegas kepada siswanya. Kadangkala kalau siswa ini si A dia dekat dengan saya, maka kadangkala kalau dia bikin salah atau tidak dia melanggar peraturan, kadangkala sebagai manusia kan guru ini berpikir, ih anak itu dekat dengan saya. Maka yang harusnya dia dihukum, harusnya dikenakan sanksi, tapi karena dia dekat dengan saya, maka kadangkala guru akan pasang badan. Nah, beda dengan siswa yang tidak dekat. Siswa yang tidak dekat, kalau dia bikin salah, kita langsung cepat mengambil keputusan untuk jatuhkan sanksi. Nah, saya pikir guru juga harus memiliki sikap yang tegas kepada semua siswa tanpa pandang bulu ya. Mau sekalipun dia dekat, itu seperti tadi yang Bapak-Bapak Ibu guru sudah bilang, harus menciptakan ruang belajar, kondisi belajar yang nyaman, itu pasti, yang menyenangkan pasti, tapi dari guru harus punya sikap yang tegas. Karena di tengah-tengah kemajuan teknologi hari ini, itu sangat kompleks. Saya tahu sangat kompleks sekarang pekerjaannya guru. Tapi di tengah-tengah kompleksnya guru itu, guru harus punya sikap yang tegas. Apalagi anak-anak sekarang ini, minta maaf, sudah banyak orang yang berkata bahwa generasi-generasi sekarang ini, bahasa kasarnya, generasi yang kurang menghargai orang-orang yang lebih tua dari mereka. Dan itu saya sudah dibuktikan. Beberapa lulusan-lulusan yang baru-baru lulus ini dari 2023 ke bawah ini anak SMA. Kalau lihat senior-senior, dulu kan kita kalau lewat itu, permisi Pak, permisi Bu. Sekarang tidak ada Bapak Ibu gurunya los keluar. Nah, itu juga mungkin guru-guru harus ambil sikap untuk belajar kembali tegur anak-anak lagi seperti itu. Dan tadi seperti Bapak Ibu guru bilang harus ngerti batasan. Dan kalau kita misalnya sudah tahu batasan itu salah, batasan itu sudah hampir dilewati, itu berarti menjadi warning buat Bapak Ibu guru semua. Supaya kalau batasan itu sudah dilewati, kalau sudah jadi warning, ya harus ditegur. Jangan sampai lewat dari batasan itu, nanti kebablasan. Mungkin itu saja Bu dari saya. Iya, baik. Terima kasih Pak Samuel. Di kurang lebih hampir sama ya dengan solusi dari teman-teman yang lain tadi. Dari Pak Rustam itu pandai menempatkan diri. Kita sebagai guru meskipun kita dekat dengan siswa ini, pada saat mereka membuat kesalahan, kita tetap menghukumnya. Kita mengabaikan ikatan emosional yang sudah terbentuk dengan siswa tersebut. Jadi saya kira untuk isu batasan guru dengan siswa solusinya cukup di sini. Kita masih ada 3 isu, yaitu kurangnya SDM, kedisiplinan, dan konflik bersama rekan kerja di lingkungan sekolah. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah ada tanggapan terkait 3 isu ini? Kita mencari solusinya. Oh iya, bagaimana Ibu Happy ini? Belum bersuara. Ayo, Ibu. Terkait 3 Coba bisa isu. diulang dulu topiknya tadi. Iya. Ada berapa tadi? Isunya itu saat ini ada 3, Ibu. Tadi harusnya 4, cuman sudah kita bahas. Nah, sekarang sisa 3, yaitu yang pertama kurangnya SDM. Kedua, kedisiplinan itu terkait dengan masalah keterlambatan atau kedisiplinan guru dalam mengumpul perangkat pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, adanya konflik rekan kerja.
Ya, boleh silakan ditanggapi. Atau kita pilih isu yang mana yang mau kita tanggapi. Usul Bu, Bu Sarti usul. Ya, silakan Bapak. Usul. Silakan. Ya, karena kan kita ini berbasis pada tugas kelompok dan yang mana penekanannya itu adalah semua kelompok, semua anggota kelompok aktif berbicara. Saya mengusulkan bahwa mungkin tidak perlu kita melempar penawaran, tapi cukup kita langsung menunjuk saja, Ibu. Artinya Oh kita iya. bisa melihat bahwa siapa-siapa yang terlihat kurang aktif atau yang belum, mungkin bisa langsung diberikan saja kesempatan. Ini seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ya, Bapak. Ya, terima kasih sarannya Bapak. Jadi jika seperti itu, silakan Ibu Hevi. Tanggapannya terkait 3 isu. Jadi bisa langsung atau salah satunya dulu. Ya, saya Saya masih mau menambahkan tentang topik yang pertama tadi yang dibahas, bagaimana batasan guru dan siswa. Oh iya, Masih bisa tuh? silakan Ibu. Ini kalau menurut saya mengenai batasan guru dan siswa itu ada sesuai dengan aturan dan etika pendidikan. Ada beberapa hal, misalnya batasan wewenang, kemudian batasan hubungan dan batas tugas. Yang pertama itu batasan yaitu guru itu berhak mengajar, memberikan tugas dan menilai hasil belajar. Nah, kemudian apa namanya solusinya itu tidak boleh menggunakan kekerasan fisik, misalnya menghina atau menyiksa siswa. Nah, itu batasan wewenang. Kemudian yang kedua, batas hubungan yaitu menjaga jarak profesional yang wajar tetap sopan namun tidak terlalu akrab sehingga melanggar batasan kewajaran. Nah, kemudian yang bagian dua ini masih termasuk tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan atau posisi terhadap siswa. Kemudian yang ketiga, mengenai batas tugas. Batas tugas itu berfokus pada pembelajaran dan pembinaan karakter. Misalnya pembinaan karakter, misalnya guru mengajarkan tentang tata cara berbicara yang sopan di depan umum, di depan guru-gurunya, atau harus membedakan bagaimana dia menempatkan berbicara di depan guru dan dia berbicara di depan teman-temannya. Dia harus membedakan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu poin yang masih dalam batas tugas, tidak boleh mencampuri urusan pribadi siswa yang pendidikan. Nah, saja saya Ya, baik. sampaikan. Ya, terima kasih banyak Ibu Hevi. Jadi sudah dilengkapi dengan jelas lagi ya kembali tentang batasan-batasan yang harus diingat kembali oleh guru dengan siswanya. Jadi untuk isu batasan guru dengan siswa kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke isu kurangnya SDM. Saya persilakan untuk Ibu Sulfiana. Mungkin bisa memberikan solusi dan pandangannya terkait kurangnya SDM. Silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dengan isu kurangnya SDM, sedikit saya sampaikan. Saya termasuk guru di madrasah yang background pendidikannya berbeda dengan mapel yang diberikan. Itu juga sudah saya sampaikan pada kepala madrasah pada saat saya direkrut 7 tahun yang lalu. Nah, pada saat kemudian terbuka, ada guru yang kurang atau ada guru yang pindah, ternyata kebijakan kepala madrasah yang diambil malah mengambil orang lain lagi. Padahal ada yang background yang seharusnya saya ajarkan untuk mapel tersebut diambil lagi oleh guru baru dan begitulah seterusnya. Jadi sekarang posisinya saya juga masih menunggu mapel yang sesuai dengan background pendidikan saya.
Dan begitupun apa yang perlu diperbaiki ya itu tadi. Jadi yang pertama diharapkan kepada pihak terkait, apakah pihak yayasan ataupun kepala madrasah untuk memperhatikan itu, karena ya mereka yang memutuskan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu Sylvia. Segera itu dulu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Selviana. Ternyata Ibu Selviana merasakan sendiri ya terkait kurangnya SDM atau ketidaksesuaian dengan mapel yang diajarkan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Rizky. Silakan Bapak. Ya, masih yang SDM ya? Iya, masih SDM Pak, kurangnya SDM. Ya, saya mungkin melihat dinamika yang terjadi khususnya di KON itu. Mungkin apalagi ini isunya ada pendaftaran CPNS ya. Oh iya, tahun ini. Mungkin baiknya itu kepala madrasah ataupun kepala sekolahnya harus sering-sering konsultasi ke kepegawaian, karena kan mereka yang usul itu berapa kuota CPNS yang dibuka itu kan tergantung dari usulan dari kepegawaian kabupaten, kabupaten melaporkan ke Kanwil begitu. Jadi kepala sekolah di sini perannya, artinya dia harus lebih sering-sering koordinasi dengan kepegawaian di kabupatennya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bapak Rizky. Jadi kesimpulannya kepala sekolah harus melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaiannya, kemudian melaporkan ke Kanwil atau kabupaten supaya kurangnya SDM ini bisa dilengkapi. Oke, selanjutnya saya persilakan boleh Ibu Ramlah. Masih terkait dengan kurangnya SDM. Ya, terkait kurangnya SDM ini, menurut saya pengaruh orang dalam itu membuat adanya guru yang tidak sesuai SDM ya. Kita pasti sudah menjadi rahasia umum kan. Eh, Kepala sekolah misal punya keponakan, ya ada yang dimasukkan ke sekolah yang tidak sesuai dengan jurusannya. Ya, akhirnya guru yang sesuai dengan jurusan, yang sesuai kemampuan tidak dapat tempat dalam sekolah. Jadi menurut saya yang perlu dibaca itu pengaruh-pengaruh orang dalam itu seharusnya ya dihilangkan ya. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Bu. Ini masalah orang dalam ya. Kalau masalah itu sepertinya kita di di luar tupoksi kita untuk bisa membasmi itu masalah orang dalam. Ya kemarin sempat viral juga terkait masalah orang dalam yang tiba-tiba ada keluarganya ya masuk di sekolah. Padahal ada guru yang sudah bertahun-tahun di sana. Oke, selanjutnya boleh Ibu Nurdewi. Saya persilakan. Terima kasih banyak. Terkait masalah yang kurangnya SDM. Jadi ini mungkin ada sangkut pautnya juga dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu ini memetakan kebutuhan untuk pekerjaan. Setelah itu ini mungkin bisa mengoptimalkan untuk pembagian tugasnya setiap guru. Selain itu meningkatkan kompetensi pegawainya. Selain itu juga bisa mungkin memanfaatkan teknologi yang sedang ini muncul sekarang yang kita pergunakan dengan mengajukan penambahan tenaga kerja yang sesuai. Ya, jadi di dalam kurangnya SDM ini mungkin ada keterkaitan antara sekolah dengan itu.
di mana bisa mengajukan atau memetakan tentang SDM yang ada di instansi tersebut. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Jadi lagi-lagi kita kembali ke sistemnya, jadi terkait dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah memetakan dan melaporkan ke kabupaten atau kanwil. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Rustam. Boleh Bapak? Saya ke ya teman yang lain dulu, Bu. Saya gagal fokus tadi karena kebetulan masih rapat. Oh iya, Jadi iya, baik. Baik Bapak, baik. ini Ya, kalau begitu kita Ya, ke... saya bisa menambahkan satu. Iya, silakan Ibu Ibu, Eki. saya bisa menambahkan Silakan. satu saja, satu poin saja ini. Faktor kesejahteraan. Faktor kesejahteraan guru ini dampak SDM juga, termasuk gaji. Dari gaji ya, gaji biasa tidak sesuai apa yang mereka jamnya banyak, misalnya jamnya banyak, sedangkan gajinya tidak sesuai apa yang mereka kerjakan. Kemudian fasilitas, dari fasilitas yang belum memadai, sehingga banyak guru pindah ke tempat lain atau berhenti mengajar. Itu saja. Saya cuma menambahkan. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Terkait masalah ini ya, kesejahteraan yang kurang. Jadi kalau kesejahteraan Iya. yang kurang itu bisa berdampak ke banyak hal. Misalnya guru Iya. masih mencari penghasilan di luar sana sehingga kelasnya bisa terbengkalai atau kurang Iya, produktif. betul. Jadi berdampak juga kepada siswa ya. Selanjutnya bisa kita ke Pak Samuel. Boleh Bapak memberikan tanggapannya terhadap isu kurangnya SDM? Iya, ini isu yang bukan cuma di saat ini, tapi ini isu nasional. Krusial. Ini isu yang tidak pernah habis di dunia pendidikan. Dan saya bingung sebenarnya solusi ini itu sebenarnya harus dari pemerintah, bukan lagi sekolah yang harus pikirkan ini. Karena saya yakin itu Diknas pasti sudah sangat mengerti. Diknas, baik Diknas maupun sekolah-sekolah di bawah Kemenak itu sudah ngerti tentang kemampuan berapa guru yang harus dibutuhkan untuk mengajar ini, berapa siswanya dan yang harus berapa tenaga yang harus dibutuhkan. Tapi kan kalau kita mau bicara jujur-jujur kan, ini direkam lah, jangan. Kalau bicara jujur kan kadang-kala pendidikan kita ini sepertinya kurang diperhatikan. Iya, betul. Nah, akhirnya kalau jangankan tadi Bapak yang di Kabupaten Konawe Utara, yang di kota saja ada satu guru rangkap 2-3 mata pelajaran. Dan tadi seperti yang Ibu Evi bilang itu gajinya tidak sebanding Iya, dan iya. akan cari penghasilan di luar. Ini semua bukan sekolah pasti sudah memikirkan hal itu, tapi kembali lagi semua itu lari kepada anggaran dan lari lagi maka pemerintah mau untuk betul-betul untuk menghabiskan kekuatan di pendidikan. Karena kalau isu ini isu nasional, bukan cuma kita di sini tapi sudah nasional untuk isu ini. Dan sampai hari ini solusinya kadang itu terjadi, angkat lagi pegawai baru. Tapi kadang-kala yang diangkat pegawai baru tidak kompeten lagi dengan mata pelajaran yang diajar tadi. Nah, itu repotnya lagi di situ. Nah, solusinya seperti tadi yang teman-teman sudah bilang, kita harus lihat apa yang dibutuhkan, kemudian kepala sekolah harus terus berkomunikasi untuk menambah lagi SDM. Apalagi kalau pembukaan lagi CPNS ini ya formasinya harus banyak lagi untuk guru. Terutama guru-guru di kabupaten itu saya rasa pasti sangat butuh. Tapi kalau untuk semuanya ini, untuk kekurangan-kurangnya SDM ini, itu masalah yang dari tahun ke tahun sampai hari ini. Dan akhirnya itu apa?
yang dipusingkan yang dipusingkan bukan cuma kita, tapi semua lini pasti dipusingkan untuk kali ini. Ya kalau misalnya toh tidak ada lagi SDM yang ada dan kurang di kabupaten, ya mau tidak mau kita harus sebagai guru yang ada di tempat itu ya kalau misalnya dia memang cinta dengan pendidikan, dia mau tidak mau dia harus belajar untuk meningkatkan kompetensinya di bidang atau mata pelajaran yang mungkin dia tidak tahu. Karena misalnya kayak saya guru agama, tapi disuruh ngajar seni, mungkin masih mau singgung-singgung sedikit gitu kalau hanya untuk menyanyi dan lain sebagainya. Tapi kan seni itu kan banyak, ada seni lukis, seni dan lain sebagainya belajarnya. Ya mau tidak mau minimal kita belajar dasar-dasarnya yang untuk diajarkan kepada anak-anak murid. Kalau sudah tidak ada lagi tambahan SDM, ya mau tidak mau di tengah-tengah keterbatasan itu jangan jadikan sebagai penghambat, tapi ya anggap saja sebagai sarana untuk kita mengembangkan diri. Nanti sisanya masalah gaji dan lain sebagainya ya kita cari lagi di luar. Itu masalah, ini problem yang sangat kompleks kalau bicara ini. Nah, apalagi dengan regulasi hari ini sudah tidak ada lagi penambahan untuk honorer. Nah, itu mau tidak mau yang sudah ada hari ini harus bisa meningkatkan kompetensi diri kalau memang ingin mau terlibat dengan tujuan pendidikan itu. Mungkin dari saya itu saja, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Samuel. Dibicara terkait kurangnya SDM, memang kembali lagi tupoksinya itu ya tugas dari pemerintah yang mencari solusinya atau melakukan pemerataan terkait SDM yang ada di sekolah-sekolah agar pendidikan kita bisa lebih maju lagi. Bapak Ahmad Galip, apakah ada tambahan? Ya, baik Bu, terima kasih. Berkaitan dengan isu yang kedua terkait dengan SDM, sebenarnya dari tadi saya berpikir berkaitan tentang sebenarnya apa yang kita diskusikan pada materi SDM ini. Karena yang pertama, di tugas kita sebenarnya kan disuruh untuk menangani problem-problem guru yang bermasalah di kantor. Yang artinya problem utamanya terletak pada gurunya. Namun diskusi kita hari ini, khususnya pada materi SDM, nyatanya kita seakan-akan menempatkan pemerintah sebagai lumbung permasalahannya. Itu yang sebenarnya dari tadi saya pikirkan. Ini sebenarnya arahnya kemana diskusinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan SDM dan juga apa yang isu tadi saya angkat, sebenarnya itu tidak sama. Tidak samanya kenapa? Karena isu yang saya angkat itu adalah isu terletak pada gurunya. Masalahnya terletak pada gurunya. Kenapa ia berani mengambil sebuah materi pelajaran sedangkan ia tidak mempunyai kemampuan di situ untuk mengajarkannya. Itu. Kemudian isu masalah SDM itu adalah isu yang memang kita harus kaji dulu. Karena begini, terkadang itu perbedaan antara madrasah negeri dan madrasah swasta itu nyata adanya. Kenapa demikian? Karena madrasah negeri itu memang madrasah yang diawasi oleh pemerintah, yang mana segala kebijakan-kebijakan itu bersumber dari pemerintah. Nah, ketika memang madrasah negeri yang kekurangan SDM, madrasah negeri yang tidak baik pelayanan belajar mengajarnya, maka kita bisa menyalahkan pemerintah. Namun kalau kita berbicara masalah swasta, itu kita harus diskusikan lagi. Mengapa demikian? Karena bisa dikatakan bahwa madrasah swasta itu adalah madrasah yang dipunyai oleh yayasan, yang mana ini sebenarnya agak riskan. Agak riskannya itu karena ia bisa membuat sebuah sekolah, namun tiba-tibanya nanti bisa meminta kepada negara untuk mengurus sekolahnya. Di situ permasalahannya. Maka dari itu, kalau pandangan saya adalah berkaitan dengan isu yang saat ini kita angkat mengenai
isu guru yang bermasalah itu adalah guru yang harus mempertanggungjawabkan apa yang ia ajarkan. Jangan karena hanya mengandalkan uang atau hanya mengandalkan supaya dapat jam, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jam tersebut. Dan ini sebenarnya berbahaya, karena akan berefek atau akan berdampak kepada peserta didik yang mendapatkan ilmu itu. Begitu. Kemudian untuk SDM, bagi saya adalah kembali kita harus melihat hal ini dengan bijak. Artinya apa? Masalah SDM adalah masalah yang memang isu nasional. Kenapa isu nasional? Karena memang banyak sekali terjadi kekurangan SDM. Namun yang harus kita lihat ke belakang adalah apakah memang isu SDM ini betul-betul terjadi karena kelalaian pemerintah atau karena meningkatnya animo masyarakat atau animo orang-orang yang punya uang untuk membuat yayasan, namun lari dari tanggung jawab terhadap jumlah guru yang harus disediakan. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih masukan dan pandangan dari Bapak Ahmad Galif lebih jelas ya terkait kurangnya SDM, terkhusus perbedaan antara madrasah negeri dan madrasah swasta yang pertanggungjawabannya berbeda. Selanjutnya kita masuk ke isu kedisiplinan terkait Mohon masalah izin, Bu. ya, Sudah berapa recordnya? tidak terlihat waktunya, Pak. Apakah semua isu harus diselesaikan sekarang atau dibahas? Saya pikir jangan semua isu, Pak. Iya, jangan semua Tidak usah. isu. Yang penting sudah mewakili. Iya, Tidak yang juga. penting Cuman semua kita sudah mewakili semua bicara. Karena menyesuaikan waktu. bapak-bapak, apalagi bapak ibu guru ini kan dari pagi di sekolah. Betul. Saya Iya, rasa sudah capek masalahnya nih. kita mau print rapor apa dan sebagainya, Pak. Ya, Besok ya, keluar ya. rapor. Ya, saya rasa cukup nih Pak, karena semua sudah Baik. bicara nih. Nanti lagi kita lanjut bicaranya. Tapi terserah. Ya, kalau begitu silakan Bu moderator untuk closing sekaligus menulis dulu. Iya, baik. Kalau memang sudah Kita, selesai. baik, karena demikian diskusi kita cukup sampai di sini ya, karena sudah agak banyak memang pembahasan. Sebelum mengakhiri diskusi dan rapat hari ini, saya persilakan kepada Bapak Samuel selaku notulen untuk memaparkan notulensinya. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya dari Bu Sarti. Jadi, adapun isi rapat kita di madrasah Zoom ini di sore hari ini, jumlah kita itu 10 orang, yang hadir satu orang terbalik. Yang hadir itu 9 orang, yang satunya itu tadi keluar masuk karena saya pantau terus di Zoom 10, 9, 10, 9, kayak detak jantung begitu. Cari Nah, roomnya kemudian yang mana? Ya iya, salah Mungkin room, masalah cari room yang jaringan. mana ini? Ya, iya, jaringan mungkin. ya. Jadi waktu juga sudah menunjukkan memang ini jam-jam krusial, lapar, mengantuk, segala macam ini dan banyak kegiatan. Jadi apa seperti tadi yang sudah kita bahas itu dalam notulensi kita ada beberapa masalah tadi, antara lain yang pertama tadi itu ketidaksesuaian kompetensi guru, dia berani ngambil mata pelajaran tapi bukan dengan kompetensi bidang yang dia punya. Kemudian ada si guru yang sering datang terlambat, ini tidak kita bahas. Kemudian ada konflik dengan rekan kerja, nanti next time mungkin akan kita bahas. Kemudian tadi kedisiplinan guru sudah, kemudian tadi itu dia kurangnya batasan siswa dengan guru. Nah, adapun solusi tadi itu dari yang sudah dipaparkan, jadi solusinya itu yang pertama dari sekian banyak yang sudah dipaparkan, saya rangkum. Jadi sebagai guru harus pandai melihat situasi dan kondisi sampai di mana batasan yang harus kita tetapkan kepada siswa. Yang juga tadi ada batasan-batasan yang harus kita jaga sebagai guru
kepada siswa, guru harus menjaga attitude-nya baik di sekolah maupun nanti di luar sekolah, karena attitude guru itu sangat diperhatikan oleh siswa. Seperti kata pepatah lama, guru itu digugu dan ditiru. Nah, Bapak Ibu. Kemudian tadi dari Bu Heni sudah memberikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa ada batasan-batasan yang sudah diberikan tadi. Kemudian yang isu yang kedua tentang SDM yang tadi banyak kita bahas. Jadi itu menjadi tanggung jawab nanti, jadi tanggung jawab dari kepala sekolah untuk terus berkoordinasi dengan kepegawaian. Kemudian guru-guru yang kurang, guru-guru yang berani untuk ngambil mata pelajaran yang bukan bidang keilmuannya, ya mau tidak mau dia harus berani untuk meningkatkan kompetensi gurunya, kompetensi dirinya. Kemudian ya dengan banyaknya tadi yang sudah kita bahas ya, tadi banyak faktor itu, faktor kesejahteraan dan lain sebagainya, itu menjadi faktor-faktor di luar, karena itu sebagai guru, kemudian untuk penyediaan SDM-nya itu bukan dari pihak sekolah saja yang punya tanggung jawab, tapi dari pemerintah. Jadi itu saja notulensi kita hari ini. Tidak banyak yang kita bahas, mungkin next time lagi mungkin akan kita bahas. Jadi jumlah yang hadir, jumlah kita itu harusnya 10 orang, tapi guru yang satu keluar masuk. Ya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Samuel selaku notulen. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas masukan dan solusi yang telah disampaikan pada rapat hari ini. Jadi semoga hasil rapat kita dari yang tadinya siang menjelang sore dapat menjadi langkah perbaikan bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan. Marilah untuk mengakhiri rapat kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin di stop